panggung ya. Ada di belakang ya. Di belakang panggung. Ada tim medis di belakang panggung. Silakan. Oh, mana tim medis? Ya, tolong tim medis untuk segera ke belakang panggung. Di belakang panggung ya. Ada di belakang ya. Indonesia adil, makmur, sejahtera. Amin. Di Makassar 1 juta orang berkumpul. Ini membuat Sulawesi Selatan bergetar, Indonesia bergetar, bahwa perubahan akan bergaung buat dari tempat ini. Bersama amin, insya Allah kita wujudkan Indonesia adil, makmur, sejahtera. Amin. Di Makassar 1 juta orang berkumpul. Ini membuat Sulawesi Selatan bergetar, Indonesia bergetar, bahwa perubahan akan bergaung buat dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, fenomena berkumpulnya jutaan orang menyambut bersama Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar serta gabungan partai politik yang mendukung mereka berdua di Makassar kemarin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei bayaran dan konsultan politik yang telah bergabung di calon-calon presiden yang lain yang selama ini membangun opini itu dianggap menyesatkan dan terbantahkan oleh realitas bahwa di mana-mana ketika Anies dan Caimin turun, ribuan bahkan puluhan ribu bahkan jutaan orang menyambutnya dan bersama yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian telah fenomena kemarin itu juga telah mengundang berbagai komentar dari para pakar termasuk pengamat politik. Salah satunya hari ini dikemukakan oleh seorang akademisi Dr. Edi Sugianto menyampaikan hasil survei yang diperoleh oleh duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan fakta di lapangan sangat kontradiktif, di mana hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga berbayar yang dibayar oleh pihak-pihak yang para disebut dengan oligarki dan telah menjadi konsultan dan pendukung capres lain, tetapi mereka dengan sudah dikritik tapi tetap saja menyebar berbagai kebohongan dan tipuan di publik seakan-akan itu yang benar, dibantahkan oleh kehadiran masyarakat yang begitu luar biasa di berbagai tempat, terutama di Sulawesi Selatan kemarin, menunjukkan fenomena seperti itu karena belum pernah terjadi di Sulawesi Selatan pengumpulan massa begitu besar dan mereka antusias dengan biaya sendiri yang memberi dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Selanjutnya dikatakan hal itu disampaikan dalam mengomentari adanya lautan manusia menyambut kedatangan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar saat meramaikan Jalan Gembira di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2023. Soal posisi Mas Anies dalam survei, saya konsisten mengatakan itu sangat kontradiktif dalam fakta di lapangan, bahkan sebelum koalisi dengan PKB. Ia juga meyakini dengan digandengnya Ketua Umum PKB saat ini akan secara otomatis membuat pendukung dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin bertambah dan kuat. Apalagi setelah bersanding dengan Caimin, kita bisa melihat dengan kasat mata lautan manusia terjadi di Makassar. Ini nanti hari-hari kita akan saksikan di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun di berbagai pelosok. Bahkan sebelum punya cawapres saja di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Sumatera, di Provinsi tetap juga ratusan ribu bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu manusia tumpah ruah bersama Anies ketika Anies diadil hingga hari-hari ini, apalagi telah menggandeng sudah punya pasangan dari kalangan Nahdien dan PKB sekaligus yaitu Caimin. Tentu ini dianggap bahwa semakin menambah dukungan rakyat terutama di kalangan Nahdien karena paduan antara Anies dan Caimin diduga adalah paduan sempurna antara Muhammadiyah, yang satu mewakili representasi Muhammadiyah dan yang satu direpresentasikan sebagai Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama secara kultural bukan dianggap sebagai organisasi gitu ya. Nah,
Menurut jebolan Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut, fenomena di Makassar itu akan menyumbangkan hasil-hasil survei yang selama ini memposisikan Anies di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya kira fakta tersebut menumbangkan hasil-hasil survei yang selama ini kita lihat, katanya. Diketahui hasil survei Saiful Mujani dan Reses terakhir memang menempatkan pasangan Anies Muhaimin di urutan ketiga elektabilitas paling rendah. Saya ingatkan bahwa Saiful Mujani adalah konsultan hukum dari Ganjar Pranowo, konsultan politik Ganjar Pranowo, sekaligus juga pendukung Ganjar Pranowo. Bahkan ini orang adalah pembenci dari Anies Baswedan. Saiful Mujani, seorang doktor di UIN, sejak lama termasuk orang yang tidak suka secara pribadi dengan Anies Baswedan. Kita tidak tahu apa sebabnya, tapi itulah ekspresi yang ditunjukkan jauh sebelum di Twitter kita baca, sebelum Anies resmi dicalonkan sebagai presiden pun demikian komentar-komentarnya. Di salah satu komentarnya mengatakan bahwa di Twitter ya, tahun lalu kalau tidak salah dia mengatakan bahwa Anies ya, walaupun dia tersebut kata nama orang itu dengan kata orang itu, maksudnya Anies Baswedan. Kalau dia punya keinginan politik, kira-kira seperti itu, disodorkan daging yang haram seperti daging beca, dia akan punya atau makan. Itu ekspresi yang luar biasa sebagai sesuatu yang sangat tidak masuk akal, yang diinginkan ekspresi kebencian sebetulnya dari seorang pemilik SMRC sekaligus konsultan dan pendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana kita percaya hasil surveinya sementara dia sudah berpihak di sebelah sana? Dan demikian lembaga-lembaga survei yang lain juga seperti itu. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, menurut para pengamat dan sudah banyak yang di ini, tapi ini kita salah satu contoh yang kita tampilkan pada kesempatan ini. Kita akan tampilkan beberapa video dan foto menyertai tulisan atau komentar ini tentang apa yang terjadi kemarin, dan bukan cuma di situ, di berbagai tempat ketika Anies berkunjung di Sumatera Selatan, Sultan mendukung, di Kalimantan Timur Sultan Kalimantan juga mendukung, dan di mana-mana. Di NTT, NTB bahkan ada isu mengatakan bahwa tidak boleh ada pendukung yang lain selain Anies. Para tokoh-tokoh NTB itu mengatakan kepada masyarakatnya atau pengikut-pengikut sebagai tokoh masyarakat. Luar biasa. Jadi bagaimana dengan survei? Ya, survei itu sampah semua. Dan orang banyak tidak percaya pada survei karena posisi mereka sudah menjadi, apalagi mereka cepat dari sana, dibayar oleh mereka untuk melakukan kebohongan dan menyebarkan kepanikan atau kebohongan ke publik. Ya, sehingga itu juga bisa menjadi suatu ketika menjadi instrumen curang di dalam pemilu securang-curang. Nah, kita tidak usah percaya kepada survei-survei, dan saya juga tidak pernah percaya karena memang itu jelas ada penebar kebohongan, terkecuali kalau polling. Yang polling agak sulit diatur, tetapi itu pun masih bisa mereka melakukan kebohongan dengan merekayasa, misalnya mesin polling yang menggunakan mesin misalnya. Demikian kawan-kawan sekalian, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.